Hari ini saya sudah ada di Bike Story. Kita akan ngobrol bersama bintang tamu yang luar biasa banget. Dia adalah seorang vokalis dari Soulful Corps. Halo Bang Emil. Halo. Thank you ya Bang udah datang ke Bandung. Thank you, senang banget bisa ada di sini hari ini ya, Bandung luar biasa banget. Luar biasa ya Bandung ya. Kangen dong Bang ya sama Bandung. Kangen banget Selalu makanya, ya. Makanya kalau ada invitation call ke Bandung langsung Gak bisa oke, nolak. langsung oke. Abang tuh seneng banget ke Bandung. Kenapa nih Bang? Ini ya, saya punya inilah. Memori. Banyak banget cerita karena kebetulan dari SMA sampai kuliah di Bandung. SMA tuh di Bandung Bang? Di SMA mana Bang? Boleh sebutin ya? Boleh. Kan biar siapa tahu ya teman rasa di luar sana banyak yang ternyata wah ini teman gue dulu nih gitu kan. Dulu kelas 3 di SMA 1 udah go ya. Oh oke. Terus pindah ke Unpad. Pindah ke Unpad. Oh jadi lama dong Bang di Bandung Bang? Ya lumayan ya. 15 tahunan, 20 tahunan ya. Pastinya masih banyak dong teman-teman di Bandung. Masih sih, mungkin sekarang udah jadi ini ya bapak-bapak. Oh jangan gitu Bang, nanti ketahuan generasinya Bang. Bang, boleh cerita sedikit gak Bang tentang Bang Emil tuh gimana ceritanya bisa masuk ke dunia permusikan nih Bang? Ya dulu, ya sambil kuliah wajar lah ya, nyari-nyari selingan, saya dulu ngafe. Jadi dari band cafe nih ceritanya? Dari band cafe awalnya. Wah luar biasa. Jadi kalau era 90-an tuh orang pada tahu lah band saya dulu namanya Paragita, semua orang tahu tuh. Kalau 90-an aku masih SD Bang. Oh, masih SD ya? Jadi belum tahu, nggak ke kafe-kafe dulu. Tahun 90 itu masih band cafe Betul, Paragita. Paragita. Oke, nah terus gimana ceritanya Bang? Ya sekian tahun main di cafe, terus tahun 96 dapat kesempatan rekaman. Waktu itu kita under Musika Record ya, nama bandnya Bias. Nah, nama bandnya Bias, makanya disebutnya Bang Emil Bias, gitu ya Bang ya. Jadi nempel. Oh, itu band hits di zamannya dulu gitu ya. Angkatan segitu ya, tahun segitu ya. Bang, itu band Bias itu dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh Ban? Kita recording 96, terus rilis ya di akhir tahun 96 juga ya rilis ya. Selama itu ya udah ngeband full kelilingan, tour. Tapi cuma satu album ya. Satu album itu. Satu album karena setelah itu ternyata jadi produser musik lebih menggiurkan daripada jadi pemain band. Jadi beralih profesi Bang, dari vokalis menjadi produser musik. Nah Bang, terakhir kan yang aku tahu Abang itu di Soulful Corps ya, di band Soulful Corps. Itu gimana ceritanya Bang? Dari produser akhirnya masuk bikin lagi atau gimana? Jadi udah jadi produser kenakan kerja kan, jadi saya produce beberapa artis. Masih di industri itu, tapi kan saya nggak jadi frontline gitu, cuma sempat produserin beberapa artis, Krisdayanti, Marcel, Shanti waktu itu ya. Terus tahun 2021, nah 2001 ya. Nah, 21 mah baru tahun lalu Bang. 2001 akhir 2001 saya ditarik ke Trans TV, terus saya jadi produser musik juga di Trans TV. Nah lucunya gitu, justru malah karir bandnya dimulai lagi pas masuk Trans TV. Saya ketemu lah teman-teman yang sama-sama hobi musik. Waktu itu kita band kantor ya. Teman-teman saya waktu itu ya mungkin teman-teman tahu semua Wisnu Tama. Itu sama Mas Wisnu berarti ya Wisnu Tama ya. Waktu itu dia kan CEO kita tapi dia main musik juga ya, kita ngeband. Akhirnya jadilah kita bikinlah Soulful Corp. Sebenarnya itu band karyawan. Oh tadinya tuh band kantoran gitu ya Bang? Betul. Terus ada satu single Ketika Kau Menyapa. Sebenarnya single itu adalah original soundtrack untuk film pertama saya waktu itu di Trans TV ya kan, Andai Ia Tahu. Kebetulan dinyanyikan waktu itu awalnya sama Marcel. Oke, Ketika Kau Menyapa. Ketika Kau Menyapa. Nah kita bikinlah versi Soulful Corp-nya. Kita iseng rekaman, terus ada beberapa teman-teman di recording company sama radio waktu itu suka. Nah, pas dilempar ternyata responnya bagus banget. Akhirnya udah jadi setelah itu tuh sekitar tahun 2010 ya, akhirnya kita menjalani dua profesi yang berbeda, sebagai karyawan dan sebagai anak band. Jadi double job ya Bang ya. Ini luar biasa siang kerja, malam ngeband. Begitu deh, jadi ya rutinitas ya minimal ya per 3 bulanan kita punya satu single terus. Luar biasa. Tapi yang paling hits itu berarti Ketika Kau Menyapa ya Bang? Dulu Abang membangun si Soulful Corps itu dari siang kerja malam ngeband. Itu di tahun berapa tuh Bang?
Itu around 2008 ya, sampai mungkin sekitar masih aktif dengan nama Soulful Corp sampai tahunnya 2015-an lah. 2015-an. Abis itu vakum ya, Bang? Sebenarnya sih masih, cuman mungkin kita nggak terlalu sering lagi untuk off air. Karena udah kesibukan masing-masingnya heboh banget ya, luar biasa. Nah Bang, sekarang kan baru ngeluarin lagi nih Bang, single baru. Boleh diceritain nggak nih Bang tentang single barunya? Ya, mungkin kita almost ya 5-7 tahunan ya, nggak bikin karena memang pertama kesibukan masing-masing. Waktu itu ya Soulful Corp karena basicnya Trans TV ya, akhirnya bubar kan waktu itu. Udah pada pindah-pindah tuh. Mas Tama, Popo, itu ke Net, tuh ya mencar lah kemana-mana. Terus saya ke MNC gitu. Jadi memang akhirnya karena nggak berada di satu payung perusahaan yang sama, jadi mungkin komunikasi juga agak susah karena nggak bertemu lagi tiap hari, kan? Betul. Tapi sebenarnya keinginan untuk ngebandnya sangat kuat dan permintaan untuk manggung itu juga sebenarnya masih ada. Luar biasa. cuman gara-gara ya itulah susah untuk waktu bareng-barengnya. Nah tiba-tiba kemarin after long pandemi, saya telepon-teleponan lagi Mas Tama. Waktu itu Mas Tama kan sempat jadi Menteri Pariwisata, terus dia pindah ke Telkomsel. Dan mungkin pas setelah beliau di Telkomsel kan mungkin waktunya nggak terlalu sibuk. Ada waktu ya Bang ya? Mulai tuh wacana untuk kangen ngeband nih, ayo kangen ngeband. Ya udah, nah abis itu berlanjut dengan long pandemi kan, itu jadi rencana tertunda terus. Gak jadi lagi nih. Betul, sebenarnya cikal bakal konsep untuk single baru itu udah ada sih sebenarnya. Cuman ya kesempatan untuk bisa latihan, untuk brief bareng, develop musik baru itu susah banget. Belum keluar lagi. Nah baru tercapai ya akhir-akhir ini. Nah waktu itu ya bertemulah saya dengan ini ya, sebuah PH yang sedang ini ya. Ada aku ya juga ya Bang? Ya bertemulah dengan Hira dan teman-teman. Waktu itu kita bikin film nih Bang katanya. Oke, filmnya apa? Horor. Wow. Karena ya selama ini kita bikin lagu kan ya kayak dulu mungkin waktu ketika aku menyapa untuk Anda ya tahu tuh romance movie. Emang kita kaitannya cukup kuat sih. Zovolin in Love waktu itu kita menjadi soundtrack untuk ada sitkom judulnya Kejar Tayang di Trans TV. Jadi memang rata-rata single kita nggak banyak tapi kepakainya buat film terus gitu loh. Nah akhirnya horor saya bilang nih it's a new challenging gitu. Maksudnya gila bikin soundtrack untuk horor ini kan luar biasa. Nah akhirnya saya ngobrol lah dengan para produser hebat nih, ketemu Hira, ketemu Fadi Iskandar, ketemu Rahul. Mereka ngobrol, Bang, mau nggak Soulful bikinin buat kita? Boleh dipertimbangkan. Pas saya habis sneak peek ya, saya lihat filmnya. Ini menarik nih, karena film horornya beda. Gitu. Maksud gue, ya kalau saya disuruh bikin musik atau theme song buat horor yang setan-setanan, yang ya sebenarnya saya bingung, mungkin kayak gimana, nggak perlu juga kali theme song gitu kan. Nah akhirnya karena konsep yang menarik dari movie ini akhirnya terinspirasi lah menjadi Cinta Memang Begitu gitu loh ya. Cinta Memang Begitu. Saya nggak mau ngobrol banyak juga, kalau ngobrol banyak tentang dibalik Cinta Memang Begitu tuh akhirnya nanti spoiler ke filmnya. Spoiler nanti ya, spoiler film. Filmnya film horor Bang, lagunya lagu cinta. Gimana tuh Bang? Tapi jangan spoiler ya Bang. Itu tantangan ya Bang. Ya agak susah menceritakannya karena memang ini film ini kan nggak totally horror ya, karena ada thriller. Dan yang pasti karena film anak muda kan romansnya juga cukup kuat. Justru kita berangkat mungkin lirik dari lagu ini sebenarnya lebih ke romansnya itu gitu. Jadi ya cinta memang begitu. Ya ini faktanya gitu Pak. Faktanya cinta memang begitu. Apa yang terjadi akhirnya at this movie karena cinta memang begitu ya Bang. Karena cinta memang begitu gitu. Nah nanti coba cari sendiri spoiler. Semoga nggak spoiler ya Raya. Bingung kalau ceritain. Soalnya banyak Bang yang begitu soundtrack ini keluar gitu kan, kita udah rilis ya lagu ini ya. Bang Emil udah meriliskan lagu ini kan gitu. Banyak yang nanya, "Lalu bikin film horor kok lagunya cinta-cintaan sih?" gitu kan. Nah itu di situ ya bedanya film ini ya. That's challenging makanya. Jadi bedanya film Tulah 613 itu adalah film horor, lagunya lagu cinta-cintaan. Nah, kebayangkan serunya seperti apa? Proses pembuatannya itu gimana sih, Bang? Prosesnya ya memang kadang-kadang penciptaan sebuah lagu itu kan memang lebih mengalir ya. Walaupun sebenarnya di sini ada unsur bikinin dong gitu. Nah, gitu. Jangan gitu dong, Bang. Gue nggak enak nih, gue yang minta soalnya. Kan filmnya juga belum jadi waktu misalnya mau digarap ini ya. Jadi patokan kita sebagai komposer tuh sebenarnya lebih ke ini, ke
skrip ya. Nah, saya baca skripnya. Sesuaikan dengan jalan cerita ya Bang ya sebenarnya ya. Dan waktu itu nggak janji juga, gue nggak janji ya jadi atau enggak nih ya, karena ini tergantung banget dengan inspirasi yang ditimbulkan dari naskah gitu kan. Nah, terus kita baca naskah, loh, twist-twistnya menarik nih gitu kan. Nah, akhirnya ya itu liriknya jadi, dan saya consult juga sama Vidya ya, si penulis naskahnya. Mbak Vidya ini penulis naskah dari film Tulah 613. Nah, jadi dia juga yang paling tahu lah ya jalan ceritanya gitu kan. Consult sama Vidya, pas lihat, oke nih Mas katanya. Oke, ya udah. Nah, habis itu kalau proses studionya sih sangat cepat sih, karena memang kita udah biasa. Udah biasa sih ya, Bang Emil ya. Betul. Jadi saya lebih banyak tektokan sama Popo ya. Popo itu dia pemain gitar di Soulful. Oh ya, saya belum cerita ya, Soulful itu kan sebenarnya kita tuh totally itu sebenarnya ada 6 orang, tapi yang sampai saat ini yang masih benar-benar concern tuh ya tinggal berempat. Saya, terus Popo ya, gitar Popo dan keyboard. Gitar dan keyboard. Bang Emil vokalis ya. Ya, Mas Tama main bass dan Rowan drummer. Oke. Dia berempat ini kita masih concern nih sama Soulful. Nah, begitu deh. Jadi pas masuk studio saya lebih banyak tektokan sama Popo ya, karena melihat mengingat waktu itu sebenarnya semuanya pengen turun tapi kan kesibukan waktu, kan ya. susah banget waktunya ya, akhirnya itu ya kadang kita consult ya via Zoom. Saya sama Popo akhirnya briefing musik, progresi chord itu segala tuh via Zoom. Jadi sangat cepat prosesnya, dan kita akhirnya ketemu cuma di studio rekaman. Langsung di studio rekaman. Langsung ya. Gak lama 2 shift studio langsung jadi basicnya, luar jadi biasa. Ya udah cepat, pas udah selesai rough ya saya harus ini dulu dong, konfirmasi ke produsernya dulu kan. Ketemu dengerin ke Hira, ketemu dengerin ke Fadi dan Rahul. Oke nih Bang, oke. Kita suka banget sama lagunya, kita suka banget. Secepatnya ya udah, habis itu mixing, mastering juga nggak terlalu lama. Ya udah. Tantangannya apa Bang? Ada tantangan nggak yang dihadapi saat membuat lagu Cinta Memang Begitu ini? Ya tantangan lebih ini sih ya, lebih karena gimana sih, musik pop, sebenarnya this is pop ya, ini pop, terus tapi tetap harus ada sedikit nuansa mistisnya gitu. Nah itu tantangan. Nuansa horor ya. Betul, jadi progresi chord, tuh pemilihan sound apa-apa yang harus ada unsur misterinya. Nah, itu sesuatu yang luar biasa sih menurut saya. Pengalaman pertama juga sih bikin lagu yang harus ada nuansa-nuansa itu. Kopi aku aja udah habis nih Bang. Kopinya enak ya? Kopinya enak banget, jangan lupa ya kopinya Baik Story itu emang enak banget, kopi Malakanya Baik Story. Mau tanya nih, harapan Bang Emil untuk film Tulah 613? Memang sekarang kan memang hegemoni film horor ya, jadi faktanya memang bioskop kembali ramai after pandemi, dan ini luar biasa loh kalau saya lihat data ya, bahwa ternyata industri film di Indonesia tuh yang paling cepat recovery-nya. Jadi dibanding negara-negara lain ya Bang ya? Betul. Jadi after pandemi itu justru malah penonton film tuh meningkat gitu loh. Betul. Ya? Nah, apalagi film horor, mostly horor. Kenapa ya? Karena mereka senang adrenalin ya Bang? Sepertinya sih begitu ya, seperti gitu. Karena gini, nonton film horor tuh kan kayak apa ya, kayak kita naik jet coaster, ngerti gak sih lo? Lo naik jet coaster sendiri ya nggak seru. Nggak seru, nah, harus rame-rame. Teriak ya. Nah mungkin excitement itu yang membuat akhirnya bioskop ramai. Tapi which is good buat industri film ya, bagus banget. Nah saya lihat di film Tulah 613, ini menawarkan yang berbeda, Ra. Nah beda banget sih kan. Nggak purely horor ya Bang ya sebenarnya kita ya. Betul, kalau ya mostly kalau kita lihat film-film horor Indonesia kan ya udah begitu, ada sosok, ada creatures-nya gitu, entah itu pocong, entah itu ibu, entah apa-apa lah gitu kan. Nah kalau di sini berbeda, berbeda, dan lucunya lagi film ini menawarkan ini ya, icon-icon horor yang baru ya. Saya lihat ini akan memperkaya mungkin line up horror made in Indonesia ya, akan nambah nih. Ya itu menarik sih, dan menurut aku sih ya mungkin semoga film ini segera tayang di bioskop-bioskop ya. Amin, semoga ya Bang ya. Dan memberikan warna yang berbeda, terutama buat pecinta film horor, dan juga mungkin ya otomatis nih juga mengobati kerinduan orang mungkin sama Soulful ya. Betul. Yang suka sama Soulful ya, soundtracknya yang nyanyiin Soulful ya, nih. Kita bikin lagi. Tapi mungkin akan aneh sih orang nanya, lo Soulful kok soundtracknya film horor ya? Nah itu tantangannya. Selama ini soundtracknya selalu film cinta-cintaan ya Bang ya, romance.